Selamat malam Pak Greg serta teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan jangan stres dengan tugas-tugas. Baik, berjumpa lagi dengan saya Yosef Reza Haji Saputra. Pada pembelajaran kali ini di sini saya akan membahas tentang kebenaran dalam perspektif filsafat serta aktualisasinya dalam menyaring berita. Baik, sebelum kita memulai pembahasannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur padamu karena Engkau masih memberi kami rahmat kesehatan serta kebaikan dalam belajar. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kiranya Engkau berkati dalam pembahasan pelajaran ini. Semoga apa yang kami bahas dapat berguna bagi sesama. Doa yang kebenaran sempurna ini kami sempurnakan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, di sini untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas yakni kebenaran perspektif filsafat bahwa telah dipaparkan sebelumnya bahwa politik pasca kebenaran memiliki arah yang bertentangan dengan tradisi filsafat. Hal tersebut mengapa? Dikarenakan budaya politik pasca kebenaran lebih mengutamakan terbentuknya opini publik dengan mengeksploitasi sisi emotif dan keyakinan personal masyarakat untuk mencapai target politik tanpa mengindahkan kebenaran faktual. Selain cakupan dan validitas pengetahuan, pertanyaan mendasar tentang sumber pengetahuan menjadi salah satu topik dalam salah satu cabang filsafat, yakni epistemologi. Epistemologi atau filsafat pengetahuan adalah di sini dijelaskan cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, pengadaian dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Baik, pada awalnya pembahasan dalam epistemologi lebih berfokus pada sumber pengetahuan dan teori tentang kebenaran. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan suatu pertanyaan, apakah pengetahuan itu bersumber pada akal pikiran semata, pengalaman indera? Pertanyaan apakah kebenaran pengetahuan itu dapat digambarkan dengan pola koherensi atau pragmatis. Yang selanjutnya, pembahasan dalam epistemologi mengalami perkembangan, yakni pembahasannya berfokus pada sumber pengetahuan, proses metode untuk memperoleh pengetahuan, cara untuk membuktikan kebenaran pengetahuan, dan tingkat kebenaran pengetahuan. Jenis pengetahuan itu ada 4. Di sini yakni yang pertama itu ada pengetahuan biasa, yang kedua pengetahuan ilmu, yang ketiga pengetahuan ilmu, dan yang terakhir pengetahuan agama. Untuk dapat merumuskan kebenaran, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah jaminan bahwa pengetahuan itu yang kita peroleh harus berasal dari sumber yang benar. Yang kedua, yakni teori-teori kebenaran pada bagian sebelumnya. Terlihat jelas bahwa kebenaran dalam filsafat itu memiliki berbagai bentuk yang bergantung pada perspektif yang digunakan. Berbagai perspektif tersebut kemudian melahirkan
sebagai jenis teori kebenaran. Nah, mungkin pada bagian ini akan dibahas berbagai teori kebenaran yang tumbuh dan juga berkembang dalam tradisi filsafat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara umum menerangkan bahwa kebenaran itu adalah keadaan atau hal yang benar atau juga cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya seperti kebenaran berita, ini yang masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan juga keadilan. Yang kedua itu ada sesuatu yang benar atau sungguh-sungguh ada, atau betul-betul hal demikian hanya. Misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama. Yang ketiga itu ada kejujuran, kelurusan hati. Misalnya tidak ada seorang pun sanksi akan kebaikan dan kebenaran hatimu, yang sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Nah, di sini ada teori-teori kebenaran. Yang pertama itu ada teori korespondensi, yang kedua itu ada teori koherensi, yang ketiga ada teori pragmatis, yang keempat itu ada teori performa, yang kelima itu ada teori konsensus, yang keenam ada agama sebagai teori kebenaran, dan juga ada pada hidup manusia. Nah, baik, yang kita langsung saja yang ketiga, yakni ada aktualisasi dalam menyaring data berita. Adanya berbagai teori kebenaran yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa kebenaran perspektif filsafat bersifat multikultural. Kebenaran perspektif filsafat bersifat multikultural. Adanya berbagai standar kebenaran selayaknya membuat masyarakat tidak lagi memandang validitas kebenaran dalam sebuah pernyataan dalam opsi yang benar, hitam putih, dan juga benar salah. Ada kemungkinan bahwa kebenaran dalam sebuah pernyataan bersifat gradatif, yang semakin banyak ia sesuai dengan teori kebenaran yang ada dan juga semakin tinggi validitas kebenaran yang mendukungnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk orang lain. Baik, sebelum mengakhiri pembahasan pada hari ini, marilah kita berdoa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat bimbingan-Mu sehingga dalam pembahasan ini dapat berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Semoga apa yang kami pelajari menjadi bahan pokok dalam belajar kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Greng serta teman-teman sekalian, berkah dalam matur nuwun.